Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 13 Muaro Jambi, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan staf TU SMA Negeri 13 Muaro Jambi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diskriminasi budaya positif yang telah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita nantinya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu semua, di sini saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Semoga niat Bapak Ibu yang hadir ke sini dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kami akan menyampaikan diskriminasi budaya positif yang kami pelajari di modul pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani, dan ternyata budaya positif ini merupakan materi yang sangat esensial sekali sehingga perlu adanya diskriminasi di sekolah yang nantinya diharapkan kita semua warga SMA Negeri 13 Muaro Jambi ini dapat melaksanakan, dapat mengimplementasikan atas apa nanti yang dikatakan oleh tentang budaya positif ini, sehingga sekolah kita nantinya menjadi sekolah yang nyaman, aman, dan enak untuk anak didik kita untuk belajar. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Budaya positif. Nah, di sini di pendidikan program guru penggerak angkatan 10 ada pun fasilitator saya yaitu Ibu Sadiah MPG. Beliau merupakan pengawas SMP di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kemudian pengajar praktik yaitu Ibu Idin Tristasari SPG. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Muaro Jambi. Kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Nah, dari judul kita budaya positif. Apakah makna dari budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Nah, gimana nih Bapak Ibu? Kira-kira apa makna budaya positif itu yang terbesit di pikiran kita? Ya, Ibu Fitri? Sini aja Bu, nggak dengar suaranya. Ya. Yang saya ketahui tentang budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang telah kita terapkan di sekolah. Kemudian ada contoh penerapan budaya positif yang kita terapkan seperti kita terapkan kemarin adalah kesepakatan kelas. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Fitri, terima kasih aplaus untuk Ibu Fitri. Nah, itu kawan-kawan yang budaya kan kebiasaan, jadi kita harapkan nantinya adanya kebiasaan positif yang bisa kita terapkan ke peserta didik kita. Nah, contoh penerapannya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fitri, salah satunya pembuatan kesepakatan kelas kemarin ya Bu Fitri ya. Selain itu kita kan juga sudah menerapkan senyum, salam, sapa gitu ya ke siswa kita. Gimana cara dia nanti menghadapi gurunya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini harapan kita semua, nantinya anak didik kita tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, tahu bagaimana cara menghormati guru, sesama kawan, dan juga nantinya diharapkan mereka juga tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, anak bukan tabula rasa. Nah, maksudnya di sini anak bukan tabula rasa, artinya anak itu terlahir bukanlah suatu kertas yang kosong, bukan kertas yang kosong yang bisa kita coret-coret, bisa kita isi semau kita. Nah, sebagai pendidik, kita harus memposisikan diri kita bahwa murid kita itu adalah suatu kertas yang sudah mempunyai sketsa. Sudah ada sketsanya. Jadi kita tinggal menebalkan sketsa tersebut sehingga nantinya terbentuk suatu gambar yang indah, bermakna dan memiliki tujuan. Kemudian dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga tentang budi pekerti seperti yang kita bahas tadi. Dan tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, kita guru itu diibaratkan sebagai petani ya Bapak Ibu. Kalau petani itu kan kalau tumbuhannya itu kurang air kita siram. Kalau dia sekiranya kurus kurang pupuk kita pupuk. Sekiranya ada hama kita basmi hamanya. Sama seperti kita sebagai guru di sekolah ini. Nah, dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan membentuklah sebuah budaya positif. Nah, ini harapan kita semua. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan kita tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sebenarnya anak kita itu sudah terlahir dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Dia suatu sudah kodrat alam. Kemudian kodrat zaman kita mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang dulu kalau kita ujian dulu pakai kertas, yang sekarang kemarin kita sudah lakukan ujiannya sudah pakai Android gitu ya. Jadi kita memang mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu berpihak pada murid. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguasaan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau malah bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, maka sebenarnya murid tersebut belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif.
bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan perpisahan akan terbentuk. Itu ya perubahan paradigma dari kontrol menurut William Glasser. Nah, Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, ketika kita ingin mengubah apapun itu seseorang atau apapun itu, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Ketika diri kita sudah mulai mengerti, sudah mulai mengaplikasikan, kita bisa menerapkannya, baru kita tularkan ke rekan yang lain, ke kawan yang lain, dan kita terapkan ke peserta didik kita. Apapun perubahan itu meskipun hanya sedikit gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia perubahan paradigma belajar. Di sini kita mengubah mindset kita, pola pikir kita. Realitas kebutuhan kita sama, itu awalnya mungkin pemikiran kita seperti itu. Kita ubah mindset kita. Jadi realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita ubah mindset kita menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi dari kita itu gambarnya berbeda-beda. Kita tanamkan dari diri kita dulu. Kita ubah pola pikir kita. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nggak bisa ya Bapak Ibu memaksakan orang terhadap kemauan kita ya. Kita ubah mindset kita, jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apapun itu, meskipun tidak sesuai mungkin dengan pemikiran kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak semua ya, kesalahan itu adalah perilaku buruk. Kita ubah pola pikir kita. Semua perilaku memiliki tujuan, meskipun itu buruk sekalipun. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita bawa diri kita, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Meskipun itu paksaan, tapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Mungkin ada yang punya jiwa pemimpin ya Bapak Ibu ya, bisa mengontrol orang lain gitu. Meskipun begitu, tetap kita tanamkan pada diri kita bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita ubah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, nanti menang atau kalah, kita tanamkan di diri kita. Model berpikir menang, menang, dan menang. Jadi kita selalu berpikir positif ya, apapun itu, sekecil apapun itu, apapun hal itu, selalu kita berpikir positif. Sehingga nanti diharapkan hasilnya juga positif. Lanjut, apa makna disiplin? Nah, di benak Bapak Ibu kalau dengar kata disiplin itu apa kira-kira? Kalau disiplin itu apa? Apa bukan? Disiplin. Makna disiplin. Iya, ada boleh ya. Terima kasih Ibu Assalamualaikum. Di sini aja tuh udah dengar. Nih. Terima kasih Ibu. Nah, jika menurut saya sendiri adalah makna disiplin, kita lihat, kita ambil bersama adalah yaitu salah satu usaha untuk menegakkan, usaha untuk membina, dan usaha untuk menyelaraskan apa yang seharusnya tersebut. Terima kasih Bu Intan. Itu betul sekali ya. Kita semua sudah sering dengar dengan kata disiplin. Kalau di benak saya disiplin itu seperti apa ya? Taat, patuh terhadap aturan gitu ya. Kita lanjut. Nah, disiplin merupakan
perasaan, taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalaupun perlu, tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu alternatif yang paling terakhir ya Bapak Ibu. Nanti di sini kita akan belajar bagaimana step-step atau langkah-langkah sehingga mengapa hukuman itu harus dilakukan di paling akhir dan kalau bisa memang tidak usah dilakukan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak-pihak lain atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri untuk mendisiplinkan diri kita. Disiplin diri, kenapa di situ saya buatnya gambar jam? Karena biasanya kalau disiplin itu identik dengan waktu ya, Bapak Ibu. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selain itu, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Itu harapan kita semua. Jadi kita harap nanti anak-anak kita itu melakukan suatu kedisiplinan itu dengan penuh tanggung jawab dari motivasi dalam dirinya, bukan dari dorongan dari luar atau motivasi ekstrinsik. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ini teori motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya orang seperti ini dalam dirinya dia akan berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi mereka itu, orang yang seperti ini biasanya melakukan sesuatu itu karena dia itu menghindari hukuman. Karena menghindari hukuman, maka itu termasuk dalam motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Itu semua belum ada dalam dirinya, belum ada motivasi dari dalam dirinya. Selanjutnya, teori motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, biasanya orang seperti ini akan berkata dalam dirinya sendiri, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia itu melakukan sesuatu karena adanya imbalan, karena adanya hal yang akan didapat setelah melakukan itu, ya Bapak Ibu. Jadi itu dorongan dari luar, itu masih motivasi ekstrinsik, belum ada dorongan dari dalam dirinya. Selanjutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, biasanya orang seperti ini akan berkata dalam dirinya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini dari dalam diri dia sendiri. Hal yang seperti ini yang nantinya kita harapkan ke peserta didik kita. Mereka dapat melakukan sesuatu ataupun disiplin positif yang kita bilang tadi itu dari dorongan dari dalam dirinya, bukan dari luar. Ini tujuan dari disiplin dan positif dan merupakan tujuan dari kita semua yang kita harapkan. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Daniel Dawson mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, gimana Bapak Ibu? Tidak asing lagi ya bagi kita apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, ternyata profil pelajar Pancasila ini ternyata memang suatu nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini dan disepakati bersama oleh organisasi pendidikan. Jadi ada beberapa organisasi pendidikan yang sudah memiliki nilai-nilai kebajikan dan sudah diyakini dan disepakati bersama. Ini akan kita bahas di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah organisasinya yang tulisan merah-merah itu. Yang pertama profil pelajar Pancasila, ini yang sering kita pakai di sekolah. Ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian dari organisasi atau institusi pendidikan IBO, Primary Years Program, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga, dari organisasi pendidikan 9 pilar karakter, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Di sini ada 6 ya Bapak Ibu. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Untuk petunjuk hidupnya, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluh kesah, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memilih rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Yang kelima dari The 7 Essential Virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini yang terakhir dari proyek nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu bisa dilihat di tabelnya, banyak sekali itu nilai kebajikannya ya. Jadi ada 6 organisasi pendidikan yang memang sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan ini dan memang sudah diterapkan dan disepakati. Yang pertama tadi profil pelajar Pancasila di salah satunya yang sering kita pakai di sekolah. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Dari 6 tadi, pilihkan salah satu yang menurut Bapak Ibu paling menarik. Yang kedua, bandingkan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang kita miliki di sekolah kita. Adakah suatu perbedaan atau persamaan? Yang ketiga, kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan-keyakinan tersebut dapat dipahami dan diterapkan seluruh warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu kalau suruh milih di antara 6 tadi, ini saya buka lagi ya biar nggak lupa. Nah, ini yang paling 6, ini yang 1, 2, 3. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Dari 6 ini ada profil pelajar Pancasila, itu ada nilai kebajikannya, ada IBO, ada 9 pilar karakter, ada petunjuk seumur hidup, ada yang kelima di 7 esensial, ada proyek nilai-nilai kebajikan. Nah,
Kira-kira pilih yang mana Bapak Ibu? Ina? Boleh? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya pilih kemungkinan yang sering kita terapkan di sekolah-sekolah itu kan profil pelajar Pancasila. Jadi saya memilih untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk bandingkan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang kita miliki di sekolah kita, adakah suatu perbedaan atau persamaan? Menurut saya ada persamaannya dengan salah satu yang sudah kita kemarin melakukan diskusi tentang visi dan misi. Nah, visi misi sekolah kita ada di situ trendy, dan di situ dari trendy situ sudah termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila, sudah termasuk juga. Kemudian kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan tersebut dapat dipahami dan diterapkan seluruh warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kegiatan apa saja? Banyak sekali dari profil pelajar Pancasila itu yang dapat kita terapkan ke diri kita sendiri maupun ke siswa-siswa yang bisa mereka terapkan kembali ke masyarakat kelak kalau mereka sudah tamat. Salah satu contohnya misalnya dengan bergotong royong tadi. Di sekolah kita bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, dan setelah mereka terjun ke masyarakat, mereka bergotong royong dengan masyarakat untuk membersihkan lingkungan mereka masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Ina. Kita kasih aplaus untuk Ibu Ina. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan itu yang sesungguhnya memang sudah kita terapkan di sekolah kita ini ya Bapak Ibu. Salah satunya yang kita sebutkan di awal tadi, senyum, salam, sapa, itu juga merupakan suatu nilai kebajikan. Kalau dikaitkan dengan visi seperti Bu Ina tadi, lebih bagus lagi visi kita trendy ya, terampil, religius, kayaknya empatik ya, empatik, nasionalis, disiplin, inovatif. Nah, bagus sekali, semua itu sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita. Mungkin dari pilihan Bapak Ibu mungkin ada yang berbeda-beda ya, tapi intinya kita semuanya sama. Kita ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan ini ke siswa kita. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan pemantik nih, setuju atau tidak setuju? Nanti saya dengar suara Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Tidak. Ada yang setuju? Mungkin beda pendapat. Setuju ya Bapak Ibu? Kita kunci jawabannya, setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Jika kita menggunakan cara lama setuju, karena itu yang terjadi. Namun perkembangan waktu itu tidak disetujui. Oh gitu ya Bu Intan ya. Kalau kita ngikuti yang lama itu setuju, tapi kalau kita belajar lebih mendalam sebenarnya nanti bisa jadi tidak setuju. Kita simpan dulu jawabannya, nanti kita akan bahas ya. Lanjut, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? 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 Setuju ya? Setuju, oke. Gak apa-apa, kita simpan dulu jawabannya. Nanti kan setelah ini kita akan mempelajari bagaimana itu hukuman, bagaimana itu konsekuensi, bisa kita lakukan apa enggak. Setuju atau tidak setuju nih Bapak Ibu? Pertanyaan yang kedua? Tidak? Tidak. Oke, ada yang tidak, ada yang setuju. Kita simpan dulu jawabannya ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi disiplin anak. Gimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Tidak. Tidak. Karena kalau misalnya diberikan motivasi, Coba ini instansi ini Bu Intan. nah, dia banyak bersuara kayak ya. Baik Ibu, terima kasih. Jika pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi disiplin anak, kalau menurut saya tidak setuju. Mengapa? Karena itu motivasinya hanya dari guru tersebut, tidak dari hatinya. Maka setelah tidak adanya penghargaan, dia akan kecewa. Misalnya ada kejadian ya kita di sekolah, ayo kita
membuat mereka kecewa dan akhirnya mereka sendiri akan membangkang. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Intan. Bu Deswati tidak setuju? Boleh? Mungkin pendapat kita ini beda-beda ya. Boleh. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin saya akan menjawab ketiga-tiganya. Jadi ini, nomor 1 dan nomor 2 itu bersifat hukuman. Sebenarnya untuk pelajaran Pancasila itu tidak ada lagi hukuman. Jadi saya tidak setuju antara 1 dan 2 tidak setuju. Jadi untuk nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi disiplin anak. Saya sangat setuju. Karena ini adalah reward bagi anak, bagi yang disiplin atau bagi yang mempunyai kemampuan yang lebih daripada anak-anak yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, hebat-hebat semua atas pendapatnya. Kita simpan dulu semua pendapatnya ya, nanti kita bahas. Selanjutnya, nah ada pertanyaan reflektif nih, suatu studi kasus. Coba kita cermati kasusnya ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, jadi Pak Seno ini guru matematika ya, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Itu kasusnya ya Bapak Ibu. Pertanyaannya, yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Setuju nggak Bapak Ibu? Tidak setuju. Ada pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ayo Bapak Ibu, ada yang mau mencurahkan pendapatnya dari kasus ini? Ya, Bu Mary silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan reflektif ini. Nah, menurut saya tidak setuju terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno ini. Mengapa? Seperti yang sudah kita pelajari pada materi yang ditampilkan sebelumnya, bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan yang unik atau kebutuhan atau potensi yang unik. Nah, bisa jadi si Iva ini memiliki kemampuan atau potensi di mata pelajaran lainnya seperti di mata pelajaran Menjas, mata pelajaran PPKN. Mungkin dia memang kurang di dalam mata pelajaran matematika ini. Untuk pertanyaan kedua, apakah Pak Seno ini memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya ini adalah sebuah hukuman. Mengapa? Karena ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan membuat trauma pada murid tersebut. Itu saja menurut pendapat saya. Baik, terima kasih Bu Mary. Bapak Ibu semua setuju nggak kalau ini merupakan hukuman? Setuju? Setuju ya? Ini hukuman. Kenapa hukuman? Karena dia kan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Nah, di sini nanti akan menjatuhkan si Iva ya. Si Iva jadi semakin tenggelam di kelas itu nantinya. Itu merupakan suatu hukuman, jelas. Apalagi itu kan fisik juga ya, jelas sekali. Kita lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari tiga kata ini kira-kira mana yang rasanya masih asing di telinga kita? Kalau hukuman mungkin udah sering ya kita dengar, konsekuensi, apalagi restitusi. Iya, nah iya, restitusi yang masih rasanya asing ya di telinga kita. Nah, di sini akan kita bahas mengenai restitusi.
Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam bahasan kali ini akan kita pelajari tentang program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu Bapak Ibu ya, tentang restitusi. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Tadi kan ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kita bahas 2 dulu. Hukuman atau konsekuensi kah? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Kira-kira? Hukuman. Konsekuensi. Siswa ini telat, terus dia disuruh nyatet 100 kali di dalam buku. Kata-kata yang dicatat itu, saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman apa konsekuensi? Bingung ya Bapak Ibu? Kalau hukuman, catatan 100 kali hukuman. Iya, betul sekali Bu Deswati. Ini memang suatu hukuman karena dia itu kalimat kata yang digarisbawahi mencatat 100 kali, betul sekali. Ini memang suatu hukuman. Lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, jelas ya. Ini adalah suatu hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kita sudah paham semua nih kayaknya. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Jadi kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu, kalau hukuman itu dia sifatnya fisik ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus dilakukan sebagai tanggung jawabnya karena telah melakukan suatu kesalahan, seperti itu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gimana Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kita buat secara bersama, urun rembuk dari kita sebagai guru juga siswa. Jadi kita bersama-sama membuat suatu keyakinan atau kesepakatan. Sedangkan peraturan itu hanya satu arah saja, dari guru saja membuat peraturan. Ini yang harus ditaati oleh murid, itu bedanya ya. Kalau peraturan seperti itu hanya satu arah saja, sedangkan kalau keyakinan kelas itu 2 arah, dari siswa dan juga dari guru. Makanya kita keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Boleh kita lihat tabelnya itu. Kalau peraturan, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu tuh nilai kebajikan yang dituju. Jadi di keyakinan kelas yang nantinya akan kita buat sama anak-anak kita nanti itu suatu nilai kebajikan yang dituju. Jadi singkat, padat, seperti itu ya, nggak panjang-panjang lagi kalimatnya seperti peraturan. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu di keyakinan kelasnya menjadi tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian begini Bapak Ibu, kalau di keyakinan kelas ini nantinya peraturan-peraturan yang sudah kita buat itu, mungkin peraturan dari anak ini maunya kesepakatannya banyak ya. Ada yang mungkin menggunakan kalimat negatif.
Nah, kalau di keyakinan kelas ini semuanya harus kita rubah menjadi kalimat positif. Tidak ada lagi kalimat negatif. Contohnya itu ada dilarang, itu kan kalimat negatif. Kita rubah menjadi kalimat positif. Apa jadinya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi di keyakinan kelas ini tidak ada lagi kalimat negatif. Karena kalau kalimat negatif itu bisa jadi peraturan. Karena nilai keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu tidak ada yang negatif ya, Bapak Ibu, seperti itu. Lanjut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kalau peraturan. Kalau di keyakinan kelas dirubah jadi menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini jelas kalimat negatif ya. Jelas itu bukan keyakinan kelas. Kalau di keyakinan kelas kita rubah jadi apa? Kalau dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti di keyakinan kelas kita buat jadi kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Di keyakinan kelas jadi menghormati orang lain atau sabar. Menggunakan masker itu kesehatan, keselamatan. Kemudian yang terakhir contohnya ini jangan berlari di kelas atau koridor. Artinya kita membuat di keyakinan kelas menjadi keselamatan atau keamanan. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk dalam bentuk positif, tidak ada yang negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu susunan kalimatnya nanti pendek, singkat, padat, jelas, mudah dipahami dan mudah diingat oleh siswa. Itu tata cara pembuatannya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Itu tadi keyakinan kelas ini merupakan urut lembut dari kita semua warga kelas, dari kesepakatan siswa dan guru. Bukan kita yang menentukan, tapi siswa yang menentukan dia maunya sepakatnya seperti apa. Selama ini mungkin pemahaman kita salah ya Bapak Ibu. Setelah ini kita ubah konsepsinya, kita ubah pemikiran kita kalau keyakinan kelas itu kita libatkan anak didik kita. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Itu tadi ya Bapak Ibu urut rembuk ya. Nah ini langkah-langkah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi kita ajak semua siswa kita berembuk, berdiskusi, maunya kesepakatannya seperti apa yang akan diterapkan di kelas kita. Nah, nanti semua pendapat dari anak-anak kita itu kita tampung supaya kita tidak lupa Bapak Ibu. Pendapat dari anak-anak kita ini bisa kita tuliskan di papan tulis, bisa juga misalkan kita bagi sticky note, nanti kita tempelkan di papan tulis biar tidak lupa. Jadi semua curah pendapat siswa kita ada di depan semua, bisa dibaca oleh semua peserta. Nah selanjutnya nanti setelah peraturan yang dibuat oleh anak-anak kita itu kita rubah. Mungkin peraturan anak kita itu masih ada yang menggunakan kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kalimat yang positif. Sudah kita ubah menjadi kalimat yang positif, kita kerucutkan lagi dari kalimat positif, kita ambil nilai kebajikan yang ada di kalimat positif itu. Jadi lebih singkat. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah kita dapat yang lebih singkat, kita sortir. Kan pendapat mereka banyak tuh, kita sortir. Kan banyak, kalau saya kemarin di kelas 11 IPS itu ada 18 orang, berarti ada 18 pendapat yang ditempel-tempel di depan, itu kan banyak. Nggak mungkin ke 18-nya itu kita pakai semua, kan pusing ingat-ingatnya ya. Jadi kita sortir mana yang sama kita ambil, mana yang kiranya bagus kita pakai. Jadi kita tinggalkan beberapa saja yang menurut kita penting, yang sama-sama itu kita eliminasi. Nah selanjutnya bisa kita sepakati bersama atas yang kita buat bersama dengan siswa. Kemudian sebagai suatu kesepakatan itu kita ajak semua warga kelas kita itu, anak-anak kita itu untuk
Kenapa tanda tangan? Sebagai bukti dari kesepakatan tadi. Ya, jadi kita tuh semuanya tuh ada buktinya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini ada contoh video Bapak Ibu. Ini yang kemarin saya buat dengan anak-anak kelas 11 IPS. Audio key. Sebab
belajar ya, aman ya, jangan kebiasaan susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Abdul Alim dari kelas 9 IPS. Saya bersemangat dalam membuat keyakinan kelas ini karena dapat membuat kita disiplin dan saling menghargai bersama-sama. Nah itu Bapak Ibu ya, pembuatan keyakinan kelas kemarin yang saya lakukan dengan anak-anak kami di kelas 11 IPS. Nah kita lanjut Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Ini materi penghujung ya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru ketika kita menangani berbagai macam permasalahan anak kita. Nah, posisi kontrol kita itu yang pertama ada penghukum, yang kedua ada membuat merasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nantinya diharapkan kita semua sebagai guru itu bisa menyelesaikan berbagai macam masalah anak. Kita sebagai guru dapat memposisikan diri kita sebagai suatu manajer. Nah, Bapak Ibu nantinya di slide selanjutnya ini akan ada tayangan video. Itu menurut saya itu menarik sekali. Kenapa? Karena di dalamnya itu memang dibuat suatu praktek langsung gitu ya, praktek langsung bagaimana posisi guru itu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Nah nanti Bapak Ibu perhatikan bedanya apa, ciri-cirinya seperti apa, dan Bapak Ibu nilai diri Bapak Ibu sendiri. Selama ini saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai guru itu, posisi saya sebagai apa gitu ya. Posisi saya itu di mana? Apakah saya masih sebagai penghukum, atau saya membuat merasa bersalah, atau sebagai teman bagi anak, atau sebagai pemantau saja, atau sebagai manajer. Nah, nanti di video ini itu menurut saya memang menarik sekali ya Bapak Ibu. Sampai saya itu nonton video ini saya ulang-ulang, saya tonton berkali-kali karena penasaran, oh saya ini sudah di posisi mana ya? Saya ini sebagai apa ya? Saya ini di mana ya? Gitu. Nanti silakan Bapak Ibu amati. Di sini jelas sekali, bagus sekali contohnya. Nah ini Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1.
penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi di sini kasusnya siswanya itu namanya Naren, dia terlambat hadir 20 menit di sekolah. Jadi ini yang ditayangkan pertama kali ini ketika seorang guru itu sebagai penghukum. Nanti kita bedakan sebagai penghukum itu bagaimana, sebagai teman bagaimana, membuat merasa bersalah bagaimana, sebagai manajer itu bagaimana. Nanti kita lihat diri sendiri, diri kita sendiri, kita sebagai di posisi yang mana gitu ya. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer
adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah itu tadi ya Bapak Ibu ya, menarik ya. Ada kita disajikan 5 contoh posisi kontrol guru ketika menangani kasus anak-anak kita ini. Nah ketika berefleksi saya sendiri ini Bapak Ibu, ketika belajar di materi ini itu saya perhatikan, saya lihat diri saya sendiri itu masih cenderung sebagai penghukum dan juga sebagai pemantau. Jadi saya belum bisa memposisikan diri saya sebagai manajer. Tapi di sini saya berusaha setelah belajar materi ini, bagaimana kita semua dapat berusaha agar kita semua dapat memposisikan diri kita sebagai manajer ketika menangani berbagai macam masalah dari anak didik kita ini. Nah, di video tadi sudah cukup jelas sekali. Beda sebagai penghukum membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di pembuat merasa bersalah itu berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau di penghukum jelas sekali ya Bapak Ibu, ibu-gurunya menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau sebagai teman dia membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya sehingga muridnya ini merasa nyaman. Kemudian di posisi pemantau, ibunya itu menghitung dan mengukur sudah berapa menit dia terlambat, konsekuensinya nanti dia harus bagaimana, semuanya dihitung oleh gurunya. Kemudian kalau sebagai manajer itu sebagai guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diharapkan semua siswa yang ditangani itu dapat memberikan solusi tersendiri dari masalah yang dia hadapi. Kemudian kalau sebagai penghukum tadi guru berkata, kamu tidak melakukannya, saya akan. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan ini. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita membuat orang merasa bersalah, kamu sedang mengecewakan Bapak Ibu, gimana ini? Itu ciri-cirinya. Kalau sebagai teman, lakukan untuk Bapak Ibu ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan masalah kamu. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Gitu ya. Semuanya dihitung kalau sebagai pemantau ini. Kemudian kalau sebagai manajer, yang ditanyakan tuh apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini atas hal tersebut, apa yang akan kamu lakukan, seperti itu. Kemudian untuk hasilnya, kalau sebagai penghukum, siswa cenderung memberontak atau menunda menyalahkan orang lain. Bisa jadi malah mereka itu menjadi dendam sama kita ya Bapak Ibu dalam proses diri kita sebagai penghukum tadi. Selanjutnya untuk membuat orang merasa bersalah, hasilnya akan membingungkan dan menyangkal atau berbohong. Tuh, kalau sebagai teman nanti hasilnya siswa itu jadi ketergantungan karena keenakan dia kita
dia jadi ketergantungan dengan kita. Kemudian kalau di posisi pemantau, hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kalau diawasi, dia akan bagus, tapi nanti setelah selesai ya diawasi kembali lagi seperti yang lama. Kemudian di posisi manajer, itu menguatkan watak dan karakter murid. Nah, ini tujuan dari disiplin positif ini, kita semua dapat memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu tentang restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dalam segitiga restitusi ini, yang pertama itu langkah pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bisa juga biasanya kita itu setiap orang bisa berbuat salah, termasuk ibu juga pernah berbuat salah. Tapi itu ya Bapak Ibu bisa dengan seperti itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Itu yang ketiga ya Bapak Ibu. Setelah menstabilkan identitas tadi, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini kita bertanya ke murid, apa alasannya nak? Kenapa? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Itu ya. Setelah kita menstabilkan diri dia sudah rileks, baru kita tanyakan apa alasannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita tanya ke anak kita, tapi syaratnya ini tadi kita harus sudah membuat suatu keyakinan atau kesepakatan dengan anak kita itu tadi. Maka langkah ini baru bisa kita terapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Langkah yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kira-kira bagaimana? Gimana solusinya? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita terapkan ke anak didik kita ketika kita melakukan suatu penyelesaian masalah dari anak kita ya Bapak Ibu, karena anak kita itu banyak sekali masalahnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh referensi ini yang saya lakukan di kelas 11 IPS. Ini saya ambil kasusnya itu siswa saya si Doni, ya, yang dia itu sering nggak masuk di hari yang sama, yaitu hari Senin, sehingga saya dapat laporan dari Bu Mary. Waktu itu ya Bu Mary ya, si Doni sering nggak masuk sekolah karena nggak tahu lah apa, coba ditelusuri gitu, karena dia tidak ada sudah PPKN-nya, jadwal PPKN-nya cuma dari sini, jadi nggak ada PPKN-nya. Ini contohnya Bapak Ibu. Izin dan ada hal yang jelas dan memang tidak memungkinkan kamu
Ibu di sekolah. Nah di sini Ibu tidak berjalan bersama kamu, tapi Ibu mencari solusi dari permasalahan itu. Mengapa kamu sering tak masuk di ngaji ini? Karena kami tidak berbaru sama orang amal saja. Satu lagi berbunyi sekolah melakukan kasus menjadi kamu kemudian berbaru atau juga sama berbaru nanti berbaru kemudian kita sudah tahu di perjalanan seniman itu beberapa hari sampai kamu peraturan pemerintah yang itu bersuara berikan di 9 mengenai yang dulu jadi sampai 2 orang di sore orang di sini penyakit yang Itu ya, mencari kamu yang buat jajan itu tidak sendiri, tapi bukan kamu dari keluarga yang kamu lebih. dia saya itu kan kawan dari keluarga kemudian ini berdiri oleh dorong saya karena marah dulu karena tidak ada makan yang pulang. Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan bahwa yang pernah kita buat dan sepakat ini sama? Nah, keyakinan apa yang kamu langgar ini? Disiplin dan meminta izin kepada Allah Subhanahu. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya tidak akan melakukan dulu di mana dan juga Oke, sekarang kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan kamu ini ya, dari diharap kamu tidak mengulangi kesalahan kamu yang lagi. Nah, sekarang kamu kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pertama dari kelas BSP. Terima kasih untuk senang sekali dan diskusi dari guru untuk saran yang saya lakukan. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Menurut saya, apakah terlambat masuk ke kelas mengenai kegiatan ini? Apa serius orang bermasalah? Ini juga pernah kok melakukan kesalahan seperti kamu, tapi di sini itu tidak mencari masalah yang salah. Aku hanya ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu pasti punya alasan kan? Mengapa sering kamu itu sering terlambat masuk ke kelas ini? Karena kan kalau ada kita itu jalan kami konsen keluar. Terus waktu dia negara tertentu kami makan itu sampai cepat sudah jauh itu lagi belum habis. Oh iya, nah cerita-cerita sama kawan itu kan seru ya saya. Dan kamu pasti menyukainya. Tapi ada solusi yang dapat kamu lakukan. Kamu bisa diajak sama kawan, bisa diajak kantin, tapi tidak harus masuk tidak ada kelasnya. Ada Bu, saya harus bisa mencari waktu saya. Kamu sama kamu bertanya. Boleh disebut saya akan Saya kamu masih ada keyakinan kelas yang sudah dilakukan dan sepakat bersama. Masih ya, kira-kira keyakinan apa sampai kamu langgar? Benar sekali. Selanjutnya
penerapan dari segitiga institusi yang kami lakukan di kelas 11 PS pada waktu itu, karena memang saya wali kelasnya dan kelas IPS ini kan memang banyak sekali masalahnya. Di sini kita harapkan setelah kita belajar dari awal sampai akhir tadi, hendaknya kita sebagai guru itu dapat menjadi contoh teladan bagi siswa-siswa kita yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena sebenarnya siswa itu adalah cerminan dari kita. Siswa itu cerminan dari guru kita. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu, kita berubah jadi lebih baik, dan nantinya juga ditiru oleh siswa-siswa kita sehingga siswa kita juga bisa menerapkan disiplin positif yang dilakukan oleh dari cerminan diri kita, mereka bisa mencontoh kita. Kemudian di keyakinan kelas tadi kita harapkan kita semua juga dapat membuat keyakinan kelas, terutama kita yang bertindak sebagai wali kelas. Selanjutnya pada penanganan masalah siswa kita yang terlalu banyak masalahnya ini, semoga kita semua dapat menerapkan posisi kita, dapat memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Selanjutnya pada penanganan kasus sebisa mungkin kita gunakan segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali atas luangkan waktu yang telah Bapak Ibu berikan hari ini. Untuk menutup acara kita ini, sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kebersihan kelas. Jadi kita pakai bahasa yang lain. Kita pakai kalimat yang positif. Misal, tidak boleh mencontek. Nah, itu kan bisa jadi kesepakatan kita tuh. Tapi itu nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena dia menggunakan kalimat negatif. Kalimat positifnya kan bisa dirubah. Jadi apa? Kalau tidak mencontek itu jujur, ya nggak? Nah, jadi kalimat yang kita pakai yang jujur gitu ya. Nah, nanti Ibu bagikan sticky note, kertas, kalian tuliskan di sini satu aja, nggak usah banyak-banyak, masing-masing dari kalian satu nilai kebajikan yang kalian yakini dalam hati kalian. Kalian tulis di sini. Nanti yang sudah menulis di sini cukup satu aja ya, nggak perlu banyak-banyak, satu aja tulis di sini. Nanti kalau sudah ditulis, tempelkan ke sini sebagai keyakinan kelas kita.
sini nanti Ibu pilih. Kalau ada yang sama, diambil yang sama. Jadi biar nggak kebanyakan di sini, gitu ya. Nanti Ibu bagikan, silakan kalian tulis di sini. Nah, di sini diperoleh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Yang pertama itu semangat, yang kedua disiplin, yang ketiga rajin sekolah dan rajin belajar, saling menghargai, jujur dan bertanggung jawab, jujur dalam berpakaian dan sopan. Jadi itu kesepakatan kelas kita ya. Nantinya kita harapkan semua yang kita buat di sini itu kita sepakati bersama, kita laksanakan bersama di kelas ini agar tercipta lingkungan kelas, lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi kita semua sehingga kita enak dalam belajar, gitu ya. Nah, karena keyakinan kelas yang sudah kita buat, maka perlu tanda tangan kalian semua di sana sebagai bentuk dari kesepakatan kita semua. Jadi tanda tangan di situ dimulai dari yang di sini di belakang gitu ya, satu-satu dari si Purwadi dulu sini pun. Tanda tangan bawahnya tulis nama Purwadi, masuk Bayu. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, terima kasih atas kerjasamanya kita semua warga kelas 11 IPS. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Agung Janta M. Fadil dari kelas 11 IPS. Saya bersemangat dalam membuat keyakinan kelas ini karena dapat membuat kita disiplin dan saling menghargai sesama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agini dari kelas 11 IPS.
Saya bersemangat dalam membuat keyakinan kelas ini karena dapat membuat kita disiplin dan saling menghargai sesama teman.